Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Steven Zuriel Aristo Wahyudi, NIM 22013023, kelas 1A Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kesetimbangan. Kesetimbangan adalah suatu kondisi benda dengan resultan gaya dan resultan momen gaya sama dengan 0. Kesetimbangan sangat penting karena banyak sekali kegunaannya. Antaranya dalam bidang teknik, bidang olahraga, dan terkadang juga dalam bidang medis. Kesetimbangan merupakan konsep yang sangat erat kaitannya dengan kenyamanan hidup manusia. Dalam tubuh manusia saja, konsep kesetimbangan itu ada. Manusia bisa berjalan dengan kesetimbangan biasa terjadi pada benda yang diam atau statik. Contohnya semua bangunan gedung, jembatan, pelabuhan. Benda yang bergerak lurus beraturan atau dinamik, contohnya gerak meteor di ruang hampa, gerak kereta api di luar kota, elektron mengelilingi inti atom, bumi mengelilingi matahari, dan lain-lain. Pengertian kesetimbangan. Benda-benda dalam pengalaman kita paling tidak memiliki suatu gaya yang bekerja pada mereka, gravitasi. Dan jika benda-benda tersebut dalam keadaan diam, maka pasti ada gaya lain yang juga bekerja sehingga gaya total menjadi 0. Sebuah benda yang diam di atas meja, misalnya mempunyai gaya yang bekerja padanya, gaya gravitasi ke bawah, dan gaya normal yang diberikan meja ke atas pada benda tersebut. Karena gaya total 0, gaya ke atas yang diberikan oleh meja harus sama besarnya dengan gaya gravitasi yang bekerja ke bawah. Syarat-syarat kesetimbangan. Kesetimbangan benda sangat penting untuk dipelajari karena banyak sekali kegunaannya, antara lain di bidang teknik, bidang olahraga, dan terkadang juga dalam bidang medis. Kesetimbangan pada sebuah partikel dapat dianggap sebagai suatu kesetimbangan pada suatu titik. Partikel dianggap sebagai satu benda yang dapat diabaikan masanya atau dianggap bekerja pada titik tersebut. Macam-macam kesetimbangan. Jadi, kesetimbangan itu mempunyai berbagai macam. Yang pertama, kesetimbangan stabil. Kesetimbangan stabil adalah kesetimbangan benda yang mantap. Pada kesetimbangan stabil, jika suatu benda diberi gangguan, lalu gangguan tersebut dihilangkan, maka benda akan kembali ke posisi semula. Kesetimbangan stabil ditandai dengan naiknya titik suatu benda diganggu. Yang kedua, kesetimbangan labil. Kesetimbangan labil adalah kesetimbangan benda yang jika gangguan dihilangkan, benda tidak kembali ke kedudukan semula, tetapi mengalami perubahan kedudukan. Kesetimbangan labil ditandai dengan turunnya titik berat suatu benda diganggu. Yang ketiga, kesetimbangan indiferensi atau netral. Kesetimbangan indiferensi adalah kesetimbangan benda yang jika pada benda dilakukan gangguan, maka titik berat benda selalu terdapat dalam satu garis lurus. Kesetimbangan netral ditandai dengan tidak berubahnya ketinggian titik benda walaupun ada gangguan pada benda. Metode percobaan. Dalam metode percobaan tentunya kita memerlukan alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama yaitu statif, kedua dinamometer 3N, beban 30 gram, 50 gram, sampai dengan 60 gram. Yang ketiga benang, dan yang keempat busur derajat, dan yang kelima kertas putih. Prosedur kerja. Yang pertama, dirakit statif dan dinamometer. Yang kedua, diikat beban dengan benang dan dibuat simpul untuk nantinya diikatkan pada dinamometer. Yang ketiga, digantung beban pada dinamometer. Diperiksa beban dan dicatat pada tabel. Yang keempat, digeser dasar statif agar masing-masing dinamometer membentuk sudut 20 derajat dengan garis vertikal. Diukur sudut A1 dan A2 dengan busur derajat dan dicatat hasilnya pada tabel. Yang kelima, dibaca besarnya F1 dan F2 pada masing-masing dinamometer dan dicatat hasilnya pada tabel.
diulangi, dan yang keenam diulangi langkah D dan C untuk sudut-sudut yang berbeda. Dan yang ketujuh, dilaporkan hasil percobaan yang dilakukan dan dibuat kesimpulan. Jadi kesimpulannya pada materi kali ini, kesetimbangan adalah suatu kondisi benda dengan resultan gaya dan momen gaya sama dengan 0. Hasil bagi setiap besarnya, gaya dan sinus di seberangnya selalu bernilai sama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.